Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fariza Nur Amaliah dengan NIM 2120452 kelas Tadris Matematika B. Islam memudahkan kita dalam bertayamum. Seperti pada Quran surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Atau jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik dan suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Tayamum secara harfiah berasal dari akar kata yumma, yaman, yang berarti menyengaja, memaksudkan, kemudian membentuk kata tayamum yang berarti sengaja berbuat. Secara istilah, tayamum artinya mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah atau debu sebagai pengganti wudhu dengan tata cara tertentu. Dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, Habib Hasan bin Ahmad Al-Khaf menyebutkan syarat tayamum ada 7. Pertama, tayamum harus menggunakan debu. Kedua, penggunaan debu ke anggota tubuh harus berdasarkan kesengajaan orang yang bertayamum. Ketiga, mengusapkan wajah dan kedua tangan sebanyak 2 sesi. Yang pertama mengusap wajah dan yang kedua mengusap kedua tangan. Keempat, sebelum tayamum, seseorang harus menghilangkan najis di seluruh tubuhnya apabila di badannya terdapat najis. Kelima, menurut Ibnu Hajar, seseorang yang akan bertayamum harus sudah mengetahui di mana arah kiblat. Keenam, tayamum harus dilaksanakan setelah masuk waktu sholat. Ketujuh, 1 kali tayamum hanya berlaku untuk sholat fardu ain. Rukun tayamum. Pertama, menyengaja memindahkan tanah dari tempatnya menuju wajah dan kedua tangan. Kedua, niat. Ketiga, mengusap wajah secara menyeluruh. Keempat, mengusap kedua tangan beserta kedua siku. Sunahan tayamum. Yang pertama, membaca bismillah di permulaan tayamum. Mendahulukan membasuh bagian wajah yang paling atas, mendahulukan anggota kanan, berurutan, dan berdoa setelah tayamum. Kedua, mengambil tempat debu yang berbeda, atau 1 kali sentuhan di tempat debu untuk mengusap wajah, dan 1 kali sentuhan di tempat debu yang lain untuk mengusap tangan. Ketiga, menggunakan sedikit debu, yakni dengan mengibaskan atau meniup debu yang telah menempel di telapak tangan. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Pertama, setiap hal yang membatalkan wudhu. Kedua, menemukan air setelah sebelumnya tidak mendapatkan air. Jika menemukan air setelah melakukan sholat, maka tayamumnya sah dan sholatnya juga sah, serta tidak perlu mengqadha sholat. Berikut adalah tutorial tayamum. Itulah tadi tutorial tayamum NU.
Najis menurut bahasa yaitu kotoran atau segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci. Menurut istilah atau ilmu fikih, segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah sholat. Macam-macam najis. Di dalam fikih, najis dikelompokkan dalam 3 kategori sebagaimana dituliskan oleh para fuqaha dalam kitab-kitabnya. Salah satunya oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah. Yang pertama, najis mukhaffafa atau najis ringan, yaitu najis air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibu dan belum sampai usia 2 tahun. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang, seperti darah, bangkai, nanah, minuman keras, kotoran binatang atau manusia, dan air kencing selain bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain ASI. Yang ketiga, najis muwaladoh, yaitu najisnya anjing dan babi beserta anakan salah satu dari keduanya. Cara menyucikan ketiga najis tersebut perlu diketahui istilah najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau, rasa, dan masih ada wujudnya. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak memiliki warna, bau, rasa, dan sudah tidak ada wujudnya, namun secara hukum masih dihukumi najis. Adapun tata cara menyucikan najis sebagai berikut. Yang pertama, najis mukhafafah. Dapat disucikan dengan cara memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Cara menyucikan najis mutawasitoh dapat disucikan dengan cara menghilangkan lebih dahulu najis ainiyahnya. Setelah tidak ada lagi warna, bau, dan rasa najis tersebut, baru kemudian menyiram tempatnya dengan air yang suci dan menyucikan. Najis mughaladah disucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali basuhan, di mana salah satunya dicampur dengan debu, tetapi tidak di basuhan yang terakhir. Sebelum dibasuh dengan air, mesti dihilangkan dulu ainiyah atau wujud najisnya. Sekian, itulah tutorial tayamum dan menghilangkan ketiga najis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.